Dok, apa saja sih untuk persiapan MPASI? Cara mempersiapkan MPASI, yang pertama kita harus lihat dari segi anak, dia udah siap atau belum. Kesiapan anak itu dilihat dari pertama, dia bisa menahan lehernya dengan tegak atau tidak. Yang kedua, dia sudah bisa duduk dengan baik atau tidak. Duduknya duduk dengan bantuan, jadi dia duduk di kursi makan, dia menjaga badannya supaya dia tidak jatuh. Yang ketiga, dia sudah tertarik dengan benda atau makanan yang ditawarkan ke depan mulutnya. Yang keempat, si anak refleks menjulurkan lidahnya sudah mulai berkurang. Nah, ini gimana cara melatihnya? Ya, kalau dia masukin tangan atau benda ke mulut, jangan dihalang-halangin, sehingga nanti dia mulai bisa mendorong lidahnya ke belakang. Nah, hal-hal ini harus diperhatikan. Kalau dia belum siap, jangan segera memberikan anak MPASI. Baru mau OTW MPASI nih, Dok? Mulai belajar dari mana ya? Gak ribet kok, yang penting tahu prinsipnya, yaitu 4 strategi MPASI WHO yang ada juga di dalam buku KIA, yaitu MPASI tepat waktu, MPASI adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsif. MPASI tepat waktu adalah MPASI yang dimulai saat ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi, yaitu di usia 6 bulan ya, Mams. Oh ya, tanda-tanda kesiapan makan pada anak itu bisa aja kurang dari 6 bulan udah terlihat, tapi tetap selama tumbuh kembang anak baik, mulai MPASI-nya di usia 6 bulan ya. Mulai MPASI kurang dari 6 bulan hanya atas saran dokter karena pertimbangan kesehatan anak. Dan jangan terlambat mulai MPASI juga ya, karena jika MPASI dimulai lebih dari 6 bulan, beresiko anak kekurangan nutrisi. Yang kedua, MPASI adekuat adalah MPASI yang memenuhi kebutuhan zat makro dan mikronutrien anak, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan mulai diperkenalkan sayur dan buah. Juga mengikuti jumlah, frekuensi, dan teksturnya sesuai usia. Berikut ini adalah beberapa tips riset jadwal makan bayi dari ahli untuk mengatasi bayi GTM. Paling mudah untuk meriset jam makan anak sejak pagi. Jadi yuk kita ingat, anak akan makan saat dia lapar dan tidak ngantuk. Jadi selalu usahakan untuk setiap kali dia bangun, dalam waktu 30 menit langsung kita jadwalkan makan. Hentikan kebiasaan untuk menyusui setelah bangun tidur, karena kalau dia sudah menyusui, dianya udah kenyang, saat kita tunggu 2 jam lagi udah ngantuk, padahal itu adalah waktunya makan, nanti makannya malah rewel. Pastikan anak lapar. Dia wajib puasa 2-3 jam sebelum makan. Pasti mama dan papa udah bosen denger saya ngomong ini, tapi beneran deh, anak kita itu akan lahap banget makannya saat dia lapar. Tetapi kalau dia terus-terusan dikasih cemilan, atau dia DBF, atau diberikan susu, pasti deh nafsu makannya akan berkurang. Nggak melatih anak duduk di kursi makan sebelum MPASI. Nah, dengan duduk di kursi makan, anak itu bakal terbiasa makan di tempat yang sama dan gak kaget saat disuapin. Kalau dari awal udah terbiasa, nanti pas udah MPASI, rewel di awal-awal tuh bakal lebih sebentar. Tapi ingat ya, syaratnya anak harus sudah bisa menahan kepalanya sendiri. Kedua, nggak dilatih oromotor. Nah, oromotor itu apa sih? Sederhananya, oromotor itu kemampuan mulut untuk mengunyah, menelan, dan berbicara. Stimulasi oromotor ini penting banget untuk persiapan mulut anak waktu makan makanan MPASI. Caranya bisa dengan pijat-pijat di sekitar mulut seperti ini. Terus jangan lupa bersihin lidahnya secara rutin saat mandi. Ketiga, nggak kasih mainan sensori. Mainan sensori itu penting banget ya untuk melatih fokusnya anak. Misal, mainan yang bertekstur, berbunyi, atau berwarna-warni. Nah, kalau anak sudah terbiasa fokus dan mengenal tekstur, dia jadi lebih mudah menerima makanan yang diberikan.